Kelembutan mengalahkan keangkuhan. Teja sudah menceritakan semua yang terjadi selama Zahran pergi. Zahran merasa kalau papanya memang sudah benar-benar dibutakan oleh cinta dan birahi. Barangkali, Mona memang sudah memberikan pengalaman seks yang luar biasa sehingga Ilham Prayoga seolah buta untuk hal-hal tak rasional yang terjadi di dalam saat ini. Jadi, saya mohon, segera putuskan untuk bergabung di perusahaan. Zah kapabilitas bisa diasah sambil berjalan, maksud saya. Kamu bisa belajar sambil bekerja, kamu bisa bertanya banyak hal pada saya soal pekerjaan. Teja memohon sekali pagi. Zahran pun sudah tak memiliki pertimbangan lain. Biarlah harga diri dan pernikahan orang tuanya telah hancur gara-gara pelakor sialan itu, tapi jangan sampai perusahaan dicaplok juga. Sebelum Mona semakin jauh melangkah dengan segala obsesi gilanya, maka Zahran pun akan pasang badan menjadi garda terdepan untuk menghadang. Oke, aku akan mengambil satu jabatan penting di perusahaan ini. Teja tampak senang. Teja merasa dirinya tak akan mampu menyadarkan Ilham Prayoga tanpa sokongan dari Zahran. Teja merasa berhutang pada Ilham sehingga ia begitu mendedikasikan hidupnya untuk Ilham, dan di saat Ilham terjebak di dalam permainan sang pelakor, Teja sempat kesulitan untuk mencari cara menyelamatkannya. Tapi kini ada Zahran, Teja pun yakin kalau tuannya akan segera lepas dari belenggu permainan Mona. Sanum sudah bersiap, dia selalu tampil manis dengan paduan warna yang segar. Kadang juga terkesan kalem dengan warna-warna bumi, walau tampil sederhana tanpa barang-barang branded yang mahal, tapi Sanum tetap gorgeous dengan kesederhanaannya. Itu adalah salah satu nilai plus seorang Sanum Atabina. Dia sudah keluar dari unit apartemennya. Sesuai rencana dia akan pergi ke rumah orang tuanya untuk membagikan makanan yang masih banyak tersisa. Daripada terbuang, alangkah lebih baik jika dibagikan kepada para tetangga di sekitaran rumah Dharma. Sialnya, di saat menunggu ojek online di halaman gedung, Sanum malah dihampiri oleh sebuah mobil yang ternyata di dalamnya ada Mona. Mau apa Mona datang menghampiri Sanum? Pantas saja Mona bolos bekerja. Ternyata dia memang sengaja mengatur rencana untuk menemui Sanum begitu tahu bahwa Zahran tak ada di apartemen. Kebetulan kita ketemu di sini, kata wanita 40 tahunan itu lalu keluar dari mobil membuat Sanum terkaget. Kenapa harus bertemu lagi? Sungguh Sanum tak nyaman dengan situasi ini. Kamu mau kemana, Sanum? Bagus ya, di saat suamimu tak ada, kamu malah keluyuran begini, tanya Mona dengan sinis. Seperti biasa, saya udah minta izin kok, jawab Sanum berusaha tak terpengaruh. Benarkah? Well. Banyak sekali yang ingin aku obrolkan dengan kamu, Sanum. Ayo naiklah, kita cari kafe dan mari kita bicarakan soal masa depan pernikahan konyol kalian ini. Mona semakin memuakkan. Sanum yang selalu bersikap sopan tuh sampai tak sudi menghormatinya. Maaf, tante, gak ada pernikahan konyol. Pernikahan saya dengan Bang Za itu sah, kami pasangan yang halal. Jadi tolong jangan bicara seperti itu, Sanum berani tegas. Oh wow, di balik figur sok alim dan sok polos ini ternyata memang terdapat jiwa pembangkang ya. Aku ini calon ibunya Zahran loh. Mona kembali memancing. Baru calon ya, tante, calon itu masih menyimpan dua kemungkinan, bisa jadi, bisa juga batal. Cekak, berani banget kamu, Sanum. Mona mulai kasar. Mona mencengkram lengan Sanum lalu mendekatkan wajahnya kemudian menyeringai. Yang saya tahu, Bang Zah itu nggak suka sama tante. Andai saja dia melihat kekasaran ini, pasti dia akan semakin gak suka sama tante. Sanum berusaha bersikap tenang walau jujur saja hatinya gentar menatap mata Mona yang begitu mengintimidasi. Kamu lagi ngancam ya? Kamu mau mengadu? Mona masih menyeringai. Tidit,
sebuah motor beratribut ojek online mendekat dan membunyikan klakson. Mungkin ojol itu melihat sesuatu yang janggal melihat adegan kasar Mona terhadap Sanum. Sanum lega, karena itu memanglah ojol yang sudah ia pesan beberapa menit lalu. "Maaf, Mbak Sanum ya?" tanya ojol itu. "Iya, itu saya, Pak," jawab Sanum lalu segera melepaskan cengkraman tangan Mona. Sanum berhasil melepaskan diri dari intimidasi Mona. Sanum langsung saja mengambil helm yang disodorkan abang ojol. "Maaf ya, Tante, saya lagi buru-buru. Mari, Assalamualaikum," pamit Sanum. "Jalan, Pak." "Oke, Mbak." Sanum pergi begitu saja membuat Mona meradang. Mona kesal sekali. "Kamu mau war ya?" Sanum, "Oke. Ayo kita berperang. Siapa yang bisa bermain dengan cantik, dia yang akan menguasai keluarga Prayoga," gerutu Mona lalu masuk kembali ke dalam mobilnya. Tampaknya Mona telah menganggap Sanum sebagai saingan. Padahal Sanum sama sekali tak memiliki tujuan lain selain menjalankan sebuah pernikahan yang baik dengan Zahran. Tapi Mona beranggapan kalau Sanum ingin mendominasi. Dalam perjalanan menuju ke rumah orang tuanya, jujur saja Sanum jadi kepikiran dan tak tenang. Barusan tadi dia memang tampil berani di hadapan Mona. Tapi sebenarnya hatinya menjadi sangat takut. Fokus ke tujuan awal, fokuslah, jangan terpengaruh dengan siapapun, jangan terpengaruh dengan apapun, yakinlah kalau Bang Zah juga sedang berjuang denganku. Sanum menasehati dirinya sendiri. Nares berusaha menyangkal perasaannya, tapi hatinya tetap dan malah semakin menggebu. Apalagi begitu ia tahu kalau Sanum adalah istrinya Zahran, musuh yang selalu ingin ia kalahkan dalam berbagai hal. Entah kenapa, siang ini Nares ingin sekali pergi ke TKP di mana ia menabrak Sanum seminggu yang lalu. Nares berharap bisa bertemu lagi dengan perempuan berhati lembut itu dan dia mendapatkan yang dia mau. Saat melintas di depan gang rumah Sanum, Nares melihat Sanum muncul dengan seorang ojol. Nares bergerak cepat dan menghadang si abang ojol sebelum masuk ke dalam gang itu. Sorry, Mas, bisa geser dikit gak? Saya mau lewat," seru ojol itu pada Nares yang sengaja membuat motor sportnya menghalangi mulut gang. Sanum menutup kaca helmnya dan berharap Nares tak mengenalinya. Tapi itu percuma. "Duh, ngapain sih ada orang itu lagi di sini? Kenapa hari ini aku malah ketemu sama orang-orang yang gak mau aku temui?" batin Sanum dan tetap berusaha menyamarkan diri. Tapi Nares sudah terlanjur tahu. Nares tak menggubris permintaan si ojol, bahkan Nares turun dari motornya lalu berdiri tepat di samping kiri Sanum. "Nggak usah sembunyi, aku tahu itu kamu Sanum," kata Nares mulai bersikap sedikit lebih lembut. "Tak ada sapaan, gue Elo, lagi." "Oh, temannya si Mbak toh?" tanya si ojol lalu menoleh ke belakang. Kalau sudah begini, Sanum pun sudah tak bisa bersembunyi lagi. Sanum pasrah. Dia membuka lagi kaca helmnya dan di momen itu, Nares tambah terpana. Setidaknya kerinduannya menatap wajah teduh Sanum terbayarkan di detik itu. "Anjay, tambah cakep aja nih cewek, beneran gue suka sama dia?" Nares membatin dan tak berkedip menatap wajah Sanum. "Maaf ya, Bang, bisa tolong dikasih jalan lewat gak? Aku mau masuk ke dalam soalnya," pinta Sanum pelan-pelan. "Boleh gak kamu berhentinya di sini aja? Biar sisanya aku yang anterin kamu." Nares malah balik meminta, tapi masih dalam batas sopan, tak ada paksaan. Sanum jadi bingung. Apa-apaan ini? Kalau Zahran sampai tahu kan bisa jadi masalah fatal. "Nggak usah makasih, Bang. Tolong ya kasih jalan lewat." Sanum memohon lagi dengan sangat hati-hati. "Tapi ada yang mau aku bicarakan sama kamu, Sanum." Nares tambah sopan, jauh dari kesan pertama beberapa minggu lalu saat di depan bilik ATM. Sanum jadi serba salah. Kalau Sanum tegas menolak Nares,
Sanum takut Nares kembali ke mode ngamuk lalu membuat keonaran di gang yang tenang itu. Ya udah bicara aja di sini, Bang. Silakan, persilakan Sanum. Di sini, di depan tukang ojek ini, protes Nares. Iya, di sini, Sial, mana boleh gue protes dan marah-marah lagi di hadapan dia. Kalau gue bersikap barbar, entar dia ilfil sama gue, pikir Nares. Cuma mau bilang maaf soal kejadian seminggu yang lalu, ucap Nares agak kesal. Iya, nggak apa-apa, dimaafin kok, lain kali lebih hati-hati lagi ya, Bang. Oke. Nares berubah jadi pria yang pasrah. Ya udah, sekarang bolehkan kami lewat. Dengan terpaksa, Nares membuka portalnya. Nares menuntun motornya menyingkir dari mulut gang dan membiarkan Sanum lewat. Kelembutan Sanum mengalahkan kebarbaran dan sikap pongah berandalan kasar itu. Sanum dan akhirnya dia bisa lewat. Pamit. Nares hanya bisa pasrah menyaksikan perempuan yang telah mencuri hatinya pergi berlalu menghilang dari pandangan. Gila, kenapa gue gak bisa maksa dia? Kenapa gue nggak bisa menunjukkan dominasi gue di hadapan dia? Kemudian Nares pun merasa heran kenapa secara spontan dia bersikap melunak pada Sanum. Padahal seperti diketahui, dia adalah berandal pembuat onar yang selalu memaksakan kehendak. Mungkin perasaan cintanya kali ini telah berhasil mengalahkan egonya. Cinta yang kembali akan bertepuk sebelah tangan saja. Seperti yang sudah-sudah, pertemuan singkat dengan Sanum menyisakan bekas yang mendalam sehingga Nares semakin dan semakin mendamba perempuan berhati lembut itu.